Secara bahasa musyahadah itu melihat, tapi tentu bukan melihat secara mata ini ya. Jadi melihat, menyaksikan ya, berarti menyaksikan itu kejadiannya seperti apa lalu dan merasakan penuh kesadaran, namanya musyahadah. Nah, kalau muraqabah itu merasa diawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Saya ingin menjelaskan tentang istilah tasawuf secara sederhana seperti diminta oleh sahabat kita Mas Munir dari Tumpang, berkenaan dengan istilah musyahadah dan muraqabah. Baik, saya akan masuk kepada penjelasan. Saya ingin menyederhanakan apa itu musyahadah dan apa itu muraqabah. Secara bahasa musyahadah itu melihat, tapi tentu bukan melihat secara mata ini ya. Jadi melihat, menyaksikan ya, berarti menyaksikan itu kejadiannya seperti apa lalu dan merasakan penuh kesadaran, namanya musyahadah. Nah, kalau muraqabah itu merasa diawasi, gitu ya, merasa diawasi. Ada raqib, ada yang muraqib, ada yang muraqabah itu menunjukkan arti raqaba yuraqibu muraqabah. Raqaba yuraqibu muraqabah. Jadi saling. Jadi adanya keberlangsungan selalu diawasi atau selalu mengawasi. Namanya muraqabah. Musyahadah dan muraqabah ini istilah yang ada di dalam dunia tasawuf yang sangat terkenal dan tidak asing bagi orang yang lagi menekuni dunia tasawuf. Ini didasarkan pada hadis Nabi, hadis yang sangat terkenal yang menjelaskan tentang trilogi ajaran Islam, di mana dalam hadis itu, hadis Umar ya, ini dirawikan oleh Muslim, panjang sekali, tentang Islam, iman dan ihsan, itu pilar agama. Jadi Islam, iman dan ihsan. Islam itu al-amal az-zawahir. Disuruh akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Al-Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini rukun Islam. Inilah disebut dengan syariah, al-amal az-zawahir. Lalu ditanyakan lagi, apa itu iman? Al-iman an tu'mina billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Rukun iman jumlahnya 6 itu. Nah, Islam itu kebenaran, iman itu ketepatan pada diri, kepercayaan, tidak tampak. Nah, bagaimana dua pilar ini melahirkan namanya ihsan? Maka dalam hadis itu Jibril bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ceritakan kepada saya tentang ihsan. Ihsan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut dengan ihsan atau kebaikan adalah manakala kamu lakukan kehidupan ini, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, siapapun yang kau jumpai, itu adalah manifestasi kehendak Allah. Itulah kemudian bagaimana kita menghadapi apapun, kejadian bagaimanapun, itu diyakini sebagai manifestasi kehendak Allah. Semua dikehendaki oleh Allah. Nah, ini disebut dengan musyahadah. Menyaksikan apapun di luar diri kita, bagaimanapun adanya, apapun, siapapun, bagaimanapun, itu atas kehendak Allah. Semua tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Ini disebut dengan musyahadah. Nah, lalu berikutnya
bagaimana kamu menyikapi, gitu. Bagaimana diri kita menyikapi terhadap apa, bagaimana di luar diri kita itu timbul satu keyakinan kita ini selalu diawasi oleh Allah. Itulah disebut dengan makom ihsan, gitu. Orangnya disebut dengan muhsin. Maka dari hadis ini dilahirlah berbagai kajian, misalnya kalau syariah itu melahirkan kajian hukum, lalu iman itu melahirkan kajian teologi, lalu ihsan itu melahirkan kajian filsafat atau tasawuf atau akhlak, gitu. Nah, 3 pilar agama ini menjadi totalitas dalam kehidupan kita, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Bagaimana kita menjalankan kebenaran secara ketepatan, benar dan tepat. Lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari secara kebaikan. Contoh misalnya, takbir itu asal kalimatnya tidak dirubah, Allahu Akbar, itu diucapkan kapanpun, bagaimanapun, tidak salah, itu benar adanya. Yaitu Allahu Akbar. Itu diucapkan kapanpun, yang bernama takbir itu, dimanapun, dalam situasi apapun, itu tetap benar. Selama kata-kata atau kalimatnya tidak dirubah. Tapi tentu ketika mengucapkan kalimat takbir, itu pertimbangannya adalah iman. Apa iman itu? Ketepatan atau thoriqoh, gitu. Bagaimana caranya menyampaikan? Ini bertimbangkan pada situasi dan kondisi. Kalau benar, tidak mengenal situasi dan kondisi. Nah, sedangkan ketepatannya dipertimbangkan situasi dan kondisi, tempat dan situasi. Maka benar, tepat akan melahirkan ihsan. Syariah, yaitu thariqah atau syariah, iman akan melahirkan namanya ihsan, yaitu al-akhlaq al-karimah. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya itu surat An-Nisa surat keempat ayat pertama itu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, hendaknya kamu abdikan dirimu, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Tundukkanlah dirimu terhadap Tuhanmu, di mana Tuhan telah menciptakan kamu dari nafas satu, secara fisiknya satu, yaitu Adam. Ya. Dari fisik yang satu ini, Adam dan Hawa ini, diciptalah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Diciptakan laki-laki dan perempuan, lalu berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Wattaqullaha. Jadi sini kalau misalnya dilompati wattaqullaha wal arhama, hati-hati. Kamu harus tetap takwa kepada Allah. Apa itu? Kamu harus tetap jangan terjebak oleh fisik. Tapi kamu harus mempertahankan namanya al-arhama, sifat rahmah. Bagaimana rahmahmu itu? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Hati-hati, kamu harus tetap takwa kepada Allah yang tahu takwa dan tidak hanya kamu. Bentuk takwanya adalah kamu selalu mengedepankan rasa rahmah kepada siapa, apa, bagaimana. Gitu. Dan bagaimana kamu bersikap itu, apakah benar-benar ketakwaan atau pura-pura taat, itu dimuraqabah oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Apakah baikmu itu benar-benar baik, tulus, bukan kepura-puraan? Apakah ketaatan benar-benar taat oleh takwamu, oleh wattaqullah, atau pura-pura taat? Kamu diawasi oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Inilah yang disebut dengan musyahadah dan muraqabah. Bagaimana kita mensikapi di luar diri kita? Itu namanya muraqabah. Apa yang di luar diri kita bagaimanapun adanya, itu dikehendaki oleh Allah, namanya musyahadah. Bagaimana kita mensikapinya, apa baik atau pura-pura baik, itu kita diawasi oleh Allah, namanya muraqabah. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cuma